Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hani Alfiani 124, Lelatus Sangadah 125, Valentina Desi Wulandari 140, Made Deva Yuliana 160, dan Nur Fitri Rahmawati Ningsih 161. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi modal bank dan pinjaman yang diterima. Yang pertama akan saya sampaikan tentang akuntansi modal bank. Yang pertama, pengertian modal bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk memenuhi kegiatan usaha. Menurut PBI nomor 9/19/PBI/2007, modal bank inti wajib memenuhi 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Persyaratan Bank Perkreditan Rakyat ada 4. Yang pertama, 5 miliar untuk wilayah DKI Jakarta, 2 miliar untuk Ibu Kota Provinsi Pulau Jawa dan Bali, 1 miliar untuk Ibu Kota Provinsi Pulau Jawa dan Bali, dan di luar Pulau Jawa dan Bali sebagaimana dimaksudkan poin A dan B. Yang terakhir, 500 juta sebagaimana dimaksud di luar poin A, B, dan C. Klasifikasi modal bank, yang pertama modal inti, yang kedua modal sumbangan, yang ketiga cadangan umum, yang keempat cadangan tujuan, yang kelima laba tahun lalu, yang keenam laba ditahan, dan yang terakhir adalah laba tahun berjalan setelah dikurangi pajak sekitar 50%. Selanjutnya, pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham adalah stock repurchase, yaitu perjanjian bahwa perusahaan dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkan jika perusahaan membutuhkan. Struktur modal bank menjadi pertimbangan penting bagi pemilik lama. Oleh karena itu, pembelian kembali saham yang telah beredar dapat dilakukan dalam kerangka untuk mempertahankan struktur kepemilikan, menghindari hostile takeover, memenuhi tuntunan regulasi, atau untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Saham yang dibeli kembali disebut saham treasure. Perlakuan akuntansi untuk saham terdiri dari 2 macam, yaitu pertama harga perolehan dan harga nominal. Selanjutnya, contoh soal pada tanggal 2 Januari 2018 telah diterima setoran awal dana dari Bapak Suryadama senilai 500 juta, aktiva tetap berupa tanah 600 juta, kendaraan baru dan belum disusut 200 juta, inventaris kantor 200 juta. Setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 150.000 lembar dengan nilai nominal 10.000 per lembar, kurs 103%. Kemudian tanggal 10 Januari 2018 dijual saham biasa 10.000 per lembar dengan nilai nominal 5.000, kurs 97%. Pembayaran diterima tunai. Tanggal 2 Januari 2018, rekening kas 545 juta di debit, tanah 600 juta di debit, kendaraan baru 200 juta di debit, inventaris kantor 200 juta di debit. Modal disetor saham 1.500.000 juta perkalian 150.000 per lembar dikali nilai nominal 10.000 per lembar di kredit. Dan sisa selisih harga jual harga saham di atas nominal 45 juta di kredit. Selanjutnya, tanggal 10 Januari 2018, kas 48 juta 500 di debit, hasil perkalian 10.000 per lembar dikali 5.000 dikali 97%. Sisanya menjadi disagio saham di debit 1.500.000 dan modal disetor saham menjadi 50 juta di kredit. Selanjutnya, pencatatan modal saham sebesar harga nominal. Agio saham adalah bila ada selisih harga jual saham di atas nilai nominal. Disagio saham adalah bila ada selisih harga jual saham di bawah nilai nominal. Agio saham akan diamortisasi setiap akhir periode dan disagio saham akan diakumulasi setiap akhir periode.
Harga saham atau nilai modal disetor, paid in capital, adalah total yang harus dibayar pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukar dengan saham. Oke, yang selanjutnya saya akan membacakan tentang materi akuntansi modal saham. Yang dimaksud dengan akuntansi modal saham yaitu dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membayarkan kegiatan usaha tersebut di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Adapun klasifikasi modal saham yang terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu modal inti, tier pertama. Yang kedua yaitu modal perlengkapan, tier 2. Yang ketiga yaitu modal perlengkapan tambahan, tier 3. Yang berikutnya yaitu rasio kecukupan modal bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, dalam menghitung ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, pinjaman, atau sifat barang jaminan. Yang kedua yaitu dengan memperlihatkan prinsip pada angka 1, maka rincian bobot risiko sebagai berikut. Yang pertama itu 0%, yang kedua 20%, yang ketiga 40%, yang kelima 40%, yang keenam 50%, dan 85%, dan yang terakhir 100%. Resiko yang ketiga yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan macet dalam perhitungan ATMR, dinilai sebesar nilai buku, yaitu setengah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pemilihan kualitas aktiva produktif dari PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2018, pada metode harga perolehan dicatat kas di debit sebesar 530 juta dan modal saham dikredit sebesar 50 juta, agio saham dikredit sebesar 30 juta. Dan pada metode harga nominal, kas di debit sebesar 530 juta, modal saham dikredit sebesar 500 juta, dan agio saham dikredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 30 Juni 2018, pada metode harga perolehan, dokter saham Trisuri di debit sebesar 500.000 dan dikredit kas sebesar 51.500.000. Dan pada metode harga nominal dicatat saham Trisuri sebesar 50 juta di debit dan agio saham sebesar 1.500.000 debit dan dikredit kas sebesar 51.300.000. Dan berikutnya yaitu 30 Juli 2018, metode harga perolehannya kas di debit sebesar 52 juta, saham Trisuri dikredit sebesar 51.500.000, tambahan modal ST dikredit sebesar 500.000, dan pada metode harga nominalnya kas sebesar 52 juta, saham teaser sebesar 50 juta, dan agio saham dikredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Agustus 2018, kas di debit sebesar 48 juta, tambahan modal ST di debit 3.500.000, saham Trisuri dikredit 51.500, dan metode harga nominalnya dicatat kas sebesar 48 juta, agio modal saham 1 juta, dan saham Trisurinya sebesar 51.500.000. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi.
Yang C, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio dalam bank umum. Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio pada bank perkreditan rakyat. Pada bank umum, untuk menentukan kecukupan modal perlu menggunakan risiko pasar. Kemudian berikut rumus untuk menentukan KPMM. Rumus yang pertama atau yang atas, KPMM sama dengan tier 1 tambah tier 2 tambah tier 3 dikali penyertaan dibagi ATMR atau aset tertimbang menurut resiko, yaitu resiko kredit, ditambah 12,5 kali beban modal untuk resiko pasarnya sama dengan 8%. Itu untuk menghitung perhitungan KPMM dengan memperhitungkan resiko kredit dan resiko pasarnya. Kemudian yang di bawahnya perhitungan KPMM. KPMM sama dengan tier 1 tambah tier 2 dikali penyertaan dibagi ATMR atau aset tertimbang menurut resiko, ya ini resiko kreditnya sama dengan 8%. Ini untuk menghitung resiko kredit yang sebesar 8%. Kemudian dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal, risiko kredit, dan risiko pasar dilakukan terhadap data atau posisi secara konsolidasi. Yang keempat, dalam melakukan perhitungan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, bank harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain, termasuk dari Bank Indonesia, lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan luar negeri, dan masyarakat umum, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, dan harus dilunasi bila jatuh tempo. Kemudian, jenis pinjaman yang diterima umumnya berupa pinjaman dari bank lain, pinjaman dari luar negeri, pinjaman obligasi, pinjaman likuiditas Bank Indonesia, dan pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama satu atau beberapa proyek. Dan pinjaman yang diterima dari kreditor. Transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan perjanjian antara pihak kreditor dengan debitur. Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak tak dapat dibatalkan secara sepihak. Bila semua persyaratan telah dipenuhi, perjanjian ini dalam akuntansi disebut komitmen. Sebagai komitmen tagihan bank yang tak dapat dibatalkan, maka akan dicatat dalam rekening administratif rupiah sisi debit dengan nama RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan. Pencatatan komitmen tagihan ini akan diikuti pencatatan realisasi pinjaman. Bila pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan, pinjaman yang direalisasikan dicatat sebagai nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur atau borrower atau obligor. Pinjaman to step loan atau TSL. Pinjaman diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah Republik Indonesia. Pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Pinjaman dapat berupa devisa, barang modal, atau jasa, atau tenaga ahli. Pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institute atau PFI, yaitu bank-bank dan LKBB dalam bentuk rupiah, sehingga risiko selisih kurs yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Suku bunga TSL ditentukan oleh pemerintah. TSL berjangka waktu 15-20 tahun sehingga dapat diakui equity.
Perbandingan pembiayaan proyek antara dana TSL dengan dana dari PFI berkisar 80% banding 20% dari jumlah kredit. Untuk tagihan TSL yang tidak ditarik atau tidak dipergunakan, FPI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada lender oleh pemerintah sesuai perjanjian, termasuk komitmen charge sejumlah persentase tertentu berkisar. Obligasi merupakan instrumen untuk menciptakan hutang. Sumber dana berasal dari obligasi yang merupakan alternatif bank dalam membiayai investasinya. Pencatatan pinjaman obligasi dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan obligasi dan ketika terjadi pelunasan bunga atau pokok obligasi. Penentuan harga obligasi. Dalam menentukan harga obligasi, emiten harus mempertimbangkan tingkat bunga atau kupon obligasi, jangka waktu atau jatuh tempo obligasi, dan keuntungan yang diharapkan oleh investor atau sering disebut bond yield. Rumus untuk penentuan harga obligasi yaitu ada dua. Yang pertama adalah rumus yang digunakan untuk penerimaan bunga atau kupon setiap tahun. Yang kedua adalah penerimaan setiap setengah tahun sekali.